Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Iya. Terima kasih ya atas kedatangannya ke ruang BK, atas undangannya Bu Novi. Iya, sama-sama. Nah, sebelum kita melakukan proses kegiatan ini, kita lakukan berdoa dulu ya. Iya. Berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita kegiatan prosesnya yang lain, kita kenalan ya. Nama saya itu Dwi Novi Aini, biasa dipanggil Bu Novi. Bu Novi ini salah satu konselor yang ada di SMA 2 yang akan nanti mengasuh atau mengampu, mendampingi kamu selama pembelajaran 1 tahun ke depan. Ya, dan gantian sekarang, ayo coba kamu perkenalan. Nama saya Nurcahya Bagaskoro dari kelas 11 IPS 1. Saya biasa dipanggil Bagas. Oke, sip, Bagas berarti ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan, saya ingin menjelaskan apa toh konseling individual. Bagas sudah pernah melakukan konseling individual? Belum pernah, Bu. Sudah tahu apa konseling individual? Belum. Nah, sekarang sebelum kita melakukan proses, saya jelaskan dulu ya. Iya, Bu, silakan. Konseling individual itu adalah konseling yang dilakukan antara saya konselor dan kamu konseling, yang tujuannya untuk memandirikan kamu dalam menyelesaikan masalah. Ya kan? Nah, dalam proses konseling individual itu ada beberapa azas yang harus kita pahami, yang harus kamu pahami. Yang pertama itu azas kerahasiaan. Nah, azas kerahasiaan ini, jadi kamu nanti permasalahan yang kita bicarakan itu tidak akan saya ceritakan kepada siapapun, ya kan? Kemudian yang kedua, azas kegiatan. Nah, kegiatan konseling individual ini akan memandirikan kamu, akan kamu itu supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang kamu hadapi. Kemudian azas yang ketiga itu adalah azas keterbukaan. Jadi kamu silahkan terbuka dalam menyampaikan, dalam mengungkapkan permasalahan yang kamu rasakan. Keempat itu adalah azas keahlian. Jadi proses konseling individual ini harus benar-benar orang yang profesional. Contohnya seperti konselor seperti Bu Novi ini yang harus memberikan kegiatan ini. Jadi tidak boleh sembarang orang lah ya. Nah, dari pemahaman yang saya sampaikan ini, apakah kamu sudah memahami, mengerti? Iya, Bu, saya sudah mengerti tentang konseling individual ya. Oh iya, betul, bagus kalau sudah memahami. Nah, sekarang saya persilahkan untuk menyampaikan apa toh yang menjadi permasalahan kamu selama ini. Silahkan. Iya, Bu, saya mengerti tentang konseling individual. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita nanti harus membuat kesepakatan waktunya. Oh iya. Jadi proses kegiatan konseling ini kita sepakati waktunya sekitar 40 menit ya. Kamu bisa 40 menit itu ya, Bu? Iya, betul. Saya setuju. Oh ya, betul, sip. Jadi nanti kita akan melakukan semua proses kegiatan ini sesuai tahap-tahapnya selama 40 menit ya. Sepakat ya? Iya, sepakat, Bu. Siap. Nah, karena waktu kita yang sudah kita sepakati, kamu langsung saja coba ceritakan apa tuh yang menjadi permasalahan yang kamu rasakan sekarang ini. Silakan. Jadi begini, Bu, saya kan sering tidak masuk ketika pelajaran bahasa Inggris ya, Pak Basuki itu saya kan sering tidak masuk. Nah, kebetulan Selasa kemarin saya dapat tugas dari Pak Basuki itu menghafal kosakata dialog. Nah, setelah kemudian kemarin itu kan saya maju. Ketika maju saya merasa grogi
Nah di saat itu pun hafalan saya yang saya hafalkan hari Senin itu kan hari Selasa bahasa Inggris, hari Senin malamnya itu kan belajar hilang, waktu maju ke depan itu hilang. Nah di saat itu pula Pak Basuki marah-marah dengan saya. Nah saya merasa jengkel sama Pak Basuki, iya, merasa malu di depan teman-teman, iya, merasa gimana ya, marah sama Pak Basuki juga, iya itu. Ya, saya memahami perasaan kamu ya. Nah, sebelumnya apakah yang menjadi permasalahan? Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan itu ketika Pak Basuki memarahi saya di depan kelas, saya kan jadi malu, jadi grogi, dan tambah grogi tambah takut lagi. Nah, takutmu itu kenapa? Kan sih ada penyebabnya. Takutmu itu kenapa kok dengan Pak Basuki? Ya gini, saya kan dari awal kan tidak terlalu suka pelajaran bahasa Inggris, ya tidak terlalu suka, kemudian sulit untuk menghafal kosakata, apalagi ditambah lagi kalau gurunya itu galak seperti Pak Basuki itu, kan selain takut, grogi, malah tambah nggak bisa menghafal dan malah dimarahi di depan kelas. Oh begitu ya. Ya, saya memahami perasaan kamu. Nah, sekarang kan kita sudah menemukan bahwa permasalahan yang kamu hadapi, yang kamu rasakan tentang pelajaran Pak Basuki. Padahal kamu sudah berusaha, gitu kan ya, sudah berusaha belajar, ternyata masih grogi, ya kan? Ya. Nah, betul memang masalahnya seperti itu ya? Ya malu, takut, itu grogi juga. Ya itu lah masalahnya itu. Ya, gini, Bu Novi sebelumnya akan menjelaskan tujuan konseling yang individual yang akan kita lakukan sekarang ini. Yang pertama, tujuan konseling individual ini ingin supaya kamu bisa memecahkan ya konflik belajar yang kamu hadapi sekarang. Ya. Kemudian yang kedua itu kamu bisa merencanakan, ya kan? Merencanakan apa toh yang harus kamu lakukan. Nah, yang ketiga itu jelas akan memandirikan kamu, ya kan? Nah, dari tujuan yang saya sampaikan sudah paham? Begini guys, gimana toh kita nanti akan melakukan diskusi bagaimana toh cara memecahkan masalah konflik belajar kamu. Kamu setuju ya? Iya. Nah, untuk memecahkan masalah yang kamu rasakan, menurut Bu Novi ini akan memakai strategi teknik kursi kosong. Nah, strategi teknik kursi kosong ini bermaksud untuk mengurangi rasa marah kamu, rasa malu kamu, ya kan? Sehingga kamu nanti bisa menata diri lagi, emosi kamu. Paham? Kursi kosong itu gimana? Oh, bagaimana ya, pelaksanaannya? Ya, nanti akan saya jelaskan ya. Seperti apa toh teknik kursi kosong. Nah, teknik kursi kosong itu nanti kamu akan berperan menjadi dua orang, ya kan? Nanti ada dua kursi. Jadi ada dua kursi kosong yang di situ nanti kamu akan berperan. Yang pertama itu menjadi top dog. Top dog itu kamu umpamakan seperti Pak Basuki yang suka mengendalikan, ya kan? Nah, yang kedua itu menjadi underdog. Underdog itu ya karakter kamu, ya kan? Jadi kamu membayangkan nanti akan bermain peran menjadi dua orang dalam dua kursi, ya kan, berganti peran. Ketika kamu berperan jadi Pak Basuki ya, silakan. Seperti apa tuh yang kamu ingat, yang kamu rasakan ketika dimarahi Pak Basuki dengan temperamen dan karakternya beliau. Oh, iya. Kemudian gantian yang kursi satunya lagi itu berperan seperti diri kamu sendiri, ya karaktermu seperti apa gitu. Oh iya ya. Berarti itu nanti yang kursi kanan sebagai Pak Basuki, kursi kiri sebagai diri saya sendiri atau sebaliknya gitu. Oh. Iya betul sih. Betul sekali. Nah sekarang berani kau mencoba? Ya. Biar tahu, merasakan ya.
Mari kita mencoba dulu ya di sini. Baik, kita mulai ya sekarang. Jadi nanti kamu ketika duduk di sebelah kiri itu menjadi Pak Basuki. Kemudian di sebelah kanan itu kamu menjadi diri kamu sendiri. Ya, coba praktekkan sekarang. Jadi begini Bu, ketika Pak Basuki di kelas itu ya marahi saya di depan teman-teman lainnya, Bagas, kamu kok nggak bisa menghafal kosakata? Padahal itu gampang loh, temanmu yang lain aja bisa, masa kamu tidak? Saya sudah menghafal Pak, tapi saya lupa. Saya waktu ke depan itu grogi, hafalan saya hilang semua. Terus Pak Basuki itu menjawab ini, alasan saja kamu, temanmu yang lain loh nggak grogi bisa menghafal, masa kayak gitu saja kamu grogi. Nah, kemudian saya jawab, Bu, saya sudah menghafal Pak, saya sudah berusaha menghafal semalaman. Karena saya disuruh maju kemudian dilihat teman-teman, banyak teman, saya jadi grogi, jadi malu, hafalan saya hilang semua. Apalagi kalau Pak Basuki ini setiap kali mengajar di kelas selalu galak, jadi saya jadi takut juga. Saya ini tidak galak, Bagas. Saya ini hanya mencoba untuk mendisiplinkan dan juga membuat kalian murid-murid di 11 IPS 1 ini menjadi lebih pede lagi. Bukannya saya galak, tapi ingin membuat kalian disiplin dan juga lebih pede. Itu saja. Iya Pak, mungkin ada benarnya, tapi setiap Bapak itu masuk kelas, setiap Bapak masuk kelas 11 IPS 1, Bapak ini selalu marah-marah. Itu membuat teman-teman takut, saya juga takut juga, jadi nggak segan dengan Bapak. Ya gimana ya Pak, kalau saya malu, grogi itu bukankah itu hal wajar untuk murid? Saya ini bukan bermaksud begitu ya, saya tahu kalau siswa itu sudah wajar malu, takut, grogi itu saya tahu, tapi kelas ini sulit untuk disiplin. Apalagi kalau saya tanya tentang bagaimana, apa ada pertanyaan, di kelas ini pun diam, nggak ada yang menjawab. Terus gimana mintanya? Kalau begitu saya berjanji Pak akan memperbaiki dan lebih semangat lagi dalam belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Jujur Pak, saya ini kesulitan dalam menghafal kosakata, terutama ya menghafalkan dialog Pak. Sulitnya itu di mana? Itu cuma menghafal, dan kamu itu kan menghafal, tidak apa itu namanya, kamu tidak perlu mengarang, sudah ada teksnya, tinggal menghafal. Iya Pak, saya tahu, tapi saya lemah dalam hal itu. Saya terus terang saja, saya sedikit tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris, ditambah lagi ya gimana ya, kurang segan, itu saja. Saya juga grogi, juga takut, malu, seperti itu Pak. Kalau begitu, coba kamu hilangkan rasa grogi kamu, rasa malu kamu. Teman-teman kamu juga dibilangin ya, kalau maju ke depan nggak usah grogi, nggak usah malu, cobalah untuk tampil pede. Itu saja. Pak Basuki cuma melatih itu, cuma melatih kamu ingin disiplin,
tidak grogi, tidak malu, berani ke depan, berani tampil pede, itu saja. Kalau begitu, baik Pak, beri saya waktu ya untuk menghafal ulang, untuk konsentrasi lagi di pelajaran Bapak. Baik, kalau begitu, kamu saya beri waktu 5 menit untuk menghafal. Untuk kedepannya lagi, jangan diulangi ya kesalahan seperti ini. Baik Pak, terima kasih. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya berjanji akan memperbaiki cara belajar saya. Terima kasih ya Pak. Kalau begitu saya kembali ke tempat duduk dulu. Ya, silakan. Nah, jadi begitu Bu, Pak Basuki itu marah-marahnya sampai seperti itu, sampai membuat saya ini tersinggung, takut, juga malu ya, apalagi di depan teman-teman. Sip, bagus sekali. Nah, itu contoh praktek yang sudah kamu lakukan. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah praktek strategi teknik kursi kosong saat ini? Perasaan saya alhamdulillah lega Bu. Termasuk juga rasa jengkel kepada Pak Basuki berkurang. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman baru itu saja. Nah, betul. Untuk mengukur perkembangan konseling individual yang sudah kita lakukan ini, coba kamu ungkapkan pesan dan kesan yang kamu rasakan. Kesan saya pada konseling individual ya namanya. Ya, betul. Kesan saya itu di saat seperti ini tuh lebih bisa menurunkan rasa tersinggung, rasa jengkel dan rasa marah kepada Pak Basuki. Kemudian selain itu, ya seperti yang saya katakan tadi, saya juga mendapatkan pengalaman baru dari konseling individual ini. Nah, ya itu saja Bu. Oh gitu ya, bagus sekali. Nah, dalam proses konseling individual ini kan nanti Bu Novi akan meminta kamu untuk melakukan evaluasi ya. Nah, evaluasinya nanti Ibu jelaskan seperti ini. Nah, ini ada LKPD ya, yang harus kamu selesaikan. Nanti lembarannya akan saya berikan ke kamu kerjakan di rumah saja, ya kan, karena sudah siang. Nah, besok ya kan, ketika kamu ke sekolah kumpulkan langsung ke Bu Novi ya di ruang BK lagi untuk LKPD-nya, bisa toh? Bisa Bu ya, nanti akan saya kerjakan di rumah selagi menunggu waktu luang. Ya boleh. Untuk pengisian lembar kerja LKPD itu nanti kalau kamu mengalami kesulitan, nanti bisa chat Bu Novi ya lewat WA saja. Ya Bu, nanti akan saya kerjakan di rumah juga. Terus itu berapa lembar? Hanya 1 lembar saja. Itu berisi pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan konseling individual yang kita lakukan. Kemudian isi sesuai dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu ketahui, tidak usah dibuat-buat ya, wes itu apa yang kamu rasakan. Jadi nanti Bu Novi juga bisa memahami. Bagaimana? Ya, Sanggup toh? Sanggup. Nah, dari semua kegiatan yang kita lakukan ini, ya kan, proses konseling yang kita lakukan, bagaimana perasaan yang kamu rasakan? Apakah sudah merasa baik? Apakah sudah merasa bisa menurunkan rasa amarah kamu? Seperti apa guys? Coba kamu ungkapkan. Perasaan saya ini alhamdulillah saya tidak bingung lagi ya ketika kamu praktekkan di depan Pak Basuki ya. Sampai lupa namanya. Pak Basuki, nanti saya akan konsultasi bagaimana negosiasi lah seperti itu. Kalau saya begini itu begitu.
berarti sudah paham ya tentang strategi yang kamu praktekkan tadi, yang nanti akan kamu terapkan jika bertemu dengan Pak Basuki. Iya, sudah Pak. Ya, Nanti mungkin ini nanti pulang langsung ke rumah Pak Basuki konsultasi. Ya, bagus sekali antusias kamu dalam mengikuti proses layanan konseling individual dengan strategi teknik kursi kosong ini ya guys. Nah, Bu Novi ingin mengetahui bagaimana toh peringkasan kegiatan ini menurut kamu, kalau diringkas dalam opini kamu itu seperti apa? Dari diskusi permasalahan tadi ya Bu, ya kan? Ya. Gimana ya? Saya ini ingin tetap mengikuti pelajaran Pak Basuki. Saya akan lebih semangat lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Saya akan lebih konsentrasi lagi, lebih berusaha lagi supaya mudah menghafal dalam pengetahuan kosakata di suatu dialog itu nanti. Jadi gini ya, tidak hanya untuk mapel bahasa Inggris ya, tapi kalau bisa diusahakan untuk semua mata pelajaran, ya kan? Karena di sekolah ini kan ada 16 ya, ada 16 mapel, dan jangan melebihkan, jangan mengurangi mapel yang kamu inginkan. Jadi semuanya harus kamu ikuti ya. Iya. Ya, sekarang saya usahakan lebih giat lagi. Iya sih, betul sekali. Bagus. Nah, berarti kegiatan ini kan kamu sudah bisa menemukan cara memecahkannya. Ketika nanti mau menemui Pak Basuki, ya kan, Bu Novi hasilnya seperti apa, nanti Bu Novi tolong dikabari ya. Iya. Nah, gini, karena waktunya sudah memenuhi, ya kan, sudah 40 menit ya yang kita sepakati tadi, saya akan akhiri ya. Kamu sudah paham apa belum? Masih ada ganjelan yang ingin kamu sampaikan kok enggak? Sudah paham. Oh, ya. Nanti kalau semisal ada yang mengganjal, nanti saya hubungi lewat WA. Bagus sekali. Jadi nanti kalau masih ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan, ingin kamu bahas, bisa lewat chat ya, atau telepon lewat WA ya. Nah, waktu yang kita sepakati sudah selesai. Saya akhiri. Terima kasih atas kedatangannya di ruang BK, ya kan. Semoga kamu juga sukses, lancar mengikuti proses kegiatan belajar di SMA 2 ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.